Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah, ya, ibadah online. Tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap turun di tengah-tengah kita. Dan pada kesempatan ini saya berdoa, Tuhan, apa yang Kau kehendaki untuk disampaikan. Sampai tadi siang saudara, saya belum dapat juga, Tuhan belum berbicara. Sampai sore tadi ya tiba-tiba saya mendapatkan sesuatu untuk disampaikan, ya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tengah situasi sekarang seperti ini, ya, bukan saja situasi dunia, tapi juga situasi di Indonesia, mungkin juga situasi dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, ya. Dengan adanya PPKM ini, saya percaya banyak dari kita, ya, yang mungkin usahanya terhenti, termasuk saya, terus terang aja Bapak Ibu, ya. Dan juga kalau kita dengar dari berbagai berita-berita, banyak sekali berita-berita yang kontroversi, ya, yang kalau kita lihat mungkin membuat kita bingung, ya, membuat kita bingung. Dan juga kita juga banyak mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan. Banyak dari teman-teman kita, saudara kita, famili atau sahabat yang dipanggil pulang, ya. Saya percaya ini semua mau tidak mau mengganggu, ya, mengganggu hati kita, mengganggu pikiran kita. Dan ya tadi saya katakan juga mungkin gak banyak di media-media sosial berita-berita yang kita dengar. Kalau kita tidak bijaksana memilah, kalau kita tidak bijaksana membaca, tentu akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi situasi keadaan hidup kita juga, ya. Dan saya beri contoh misalnya Bapak Ibu, ya, misalnya soal rapture, pengangkatan. Ternyata berita rapture pun tidak selalu disambut dengan gembira. Banyak juga yang bingung, yang takutnya diangkat dan sebagainya. Jadi banyak berita-berita itu kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak bijaksana, ya, berita-berita itu akan membawa suasana yang gak enak buat hidup kita, ya. Dan akibatnya Bapak Ibu, kita kehilangan damai sejahtera, ya, kita takut, kita terintimidasi. Berita-berita yang kita dengar yang akan terjadi, ada bencana alam, ada kelaparan, wah, semacam-macam Bapak Ibu. Semua kalau kita terna begitu saja akan menghilangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Dan sebetulnya Bapak Ibu, kita ini diberikan warisan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mau menyelesaikan tugasnya di bumi, kembali kepada Bapa, kepada kemuliaannya, dikatakan Tuhan Yesus itu meninggalkan buat kita, ya. Yang saya percaya ini merupakan hal yang penting di saat-saat seperti ini, ya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14, ayat 27. Ini yang kita perlukan dan Tuhan Yesus sudah meninggalkan sebetulnya buat kita, mewarisinya buat kita. Dikatakan demikian, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera. Nah, ini yang kita perlukan saat ini saudara, ya. Kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera Tuhan loh, ya. Bukan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, kita perlu, ya, di saat-saat sekarang dan yang akan datang, damai sejahtera Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Amin. Dan dikatakan kalau damai sejahtera ini menguasai kehidupan kita, damai sejahtera yang dari Tuhan loh, bukan yang dari dunia, menguasai kehidupan kita. Tuhan berkata, nggak perlu kita gelisah atau gentar hati kita. Saya mencoba melihat di kamus apa sih yang dimaksud dengan gelisah dan gentar itu. Nah, ternyata gelisah itu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia
dikatakan membuat hati kita susah, membuat hati kita seperti diaduk-aduk gitu loh. Ya ngerti ya? Kalau banyak pikiran, banyak masalah yang nggak ada selesainya, ya sepertinya hidup kita diaduk-aduk, hati kita nggak tenang semua. Ya, kemudian dikatakan gentar, ya jangan gentar. Gentar itu apa? Gentar itu yang membuat hati kita ciut, ya kecut, ya dikatakan membuat kita takut, bahkan kita takut melangkah. Dikatakan itulah ya kegentaran yang dunia sekarang sedang berikan kepada kita. Tuhan berkata, jangan takut. Aku sudah meninggalkan buat kamu damai sejahtera yang dari Tuhan. Wow, begitu saya baca, wah luar biasa Tuhan. Nah, kita seharusnya bagaimana? Seharusnya kita tinggal terima dengan iman. Tuhan, aku terima damai sejahtera yang kau tinggalkan buat kami. Aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Saya percaya damai sejahtera itu akan menguasai kehidupan kita. Cuman masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita ini punya musuh. Ada satu oknum ya yang nggak suka kita hidup dalam damai sejahtera. Dia suka kalau kita hidup di dalam ketakutan, kegentaran dikatakan, kita gelisah, gentar, ketakutan, terintimidasi. Dia suka, dia senang. Nah, kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak hati-hati, ya, damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada kita bisa hilang loh, bisa direbut. Akibatnya apa? Ya kita hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, di dalam apa lagi? Di dalam kekusutan, ya di dalam apa namanya? Di dalam kesusahan. Nah, makanya saudara, Bapak Ibu Saudara, saya malam hari ini ingin mengajak kita, ya, bahwa kita perlu untuk tinggal dalam damai sejahtera Tuhan, dan kita perlu jangan sampai iblis setan mencuri damai sejahtera dalam hidup kita. Dia sebetulnya nggak punya hak. Iblis setan nggak bisa ngambil damai sejahtera di dalam hidup kita. Kalau, ya, kecuali kita memberikan kepada iblis setan. Ini bahaya ini, ya. Dia nggak bisa. Iblis itu tidak bisa mengambil apa yang Tuhan berikan kepada kita, kecuali kita memberikannya secara nggak sadar atau di dalam ketidaktahuan kita. Nah, ini perlu kita waspada, ya. Perlu kita waspada sungguh-sungguh. Nah, makanya saudara, Bapak Ibu, tema saya untuk sore hari ini saya ambil dari Roma 10, ya. Roma 10 ayat 8 dan 10. Kita buka, ya. Roma 8 ayat 10. Roma 8. Roma 10 ayat 8. Sorry ya, Roma 10 ayat 8. Dikatakan demikian. Tetapi apa katanya ini? Katanya ini, firman itu dekat kepadamu, ya ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saya percaya iblis setan juga tahu loh firman Tuhan ini. Dia tahu, dikatakan firman Tuhan itu dekat kepada kita. Ada di dalam mulut kita, ada juga di dalam hati kita atau pikiran kita. Ya. Nah, dia tahu. Makanya ya tema sore hari ini saya ambil judul begini. Peperangan dengan iblis itu terjadi juga dekat dengan kita. Yaitu apa? Di pikiran hati kita dan di mulut bibir kita. Ini ada peperangan loh, dekat. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan mengatakan, firman itu dekat di dalam mulut bibir kita, di dalam hati kita. Peperangan kita dengan iblis bukan jauh di sana loh. Bukan jauh di sana. Tapi peperangan kita dengan iblis saat-saat ini dekat dengan kita, yaitu di dalam hati pikiran kita, di dalam mulut bibir kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di dalam Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan dari versi
dari versi Bapak Ibu, versi mudah dibaca, Alkitab versi mudah dibaca ya. Kita buka di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Di dalam versi Alkitab versi mudah dibaca, ya Bapak Ibu bisa download. Ini lebih jelas kalau menurut saya. Dikatakan demikian. Di atas segala-galanya. Ya, ini berarti kalau di atas segala-galanya apa nih? Penting banget. Penting banget ini, ya. Di atas segala-galanya. Hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Sekali lagi ya. Di atas segala-galanya. Penting sekali. Hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan atau pikiran apa yang menguasai hidup kita, itu ternyata mempengaruhi hidup kita. Apa yang Bapak Ibu sekarang sedang pikirkan? Kita mesti merenung. Ya, ketakutan, kekhawatiran, teror, ya. Nggak tahu masa depan mau kemana, ya. Semua dikatakan mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi hidup kita. Kemudian kalau kita baca lagi ya, di dalam Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Amsal pasal 23 ayat 7. Dikatakan demikian. Saya bacakan dari versi King James Version ya. Lebih jelas lagi ya. Ini saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Dikatakan demikian. Sebagaimana orang berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang menguasai pikiran kita, itu menentukan seperti apa saudara. Jadi kalau kita sekarang dikuasai ketakutan, jadilah orang penakut kita saat ini. Kalau kita dikuasai dengan kekhawatiran, jadilah kita orang yang khawatir. Ya, jadi ini mengapa saya mau katakan peperangan itu dekat dengan kita. Ya, yaitu di dalam pikiran kita, di dalam mulut kita. Nah, pada sore hari ini saya mau fokus, ya mau fokus ke pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam sejarah atau di dalam Alkitab, iblis itu selalu pakai ini pikiran. Dia selalu perang menipu kita, memperdaya kita itu melalui pikiran. Ya. Makanya di dalam Alkitab kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayat 8 dikatakan demikian. Ini kita perlu baca beberapa ayat ya Bapak Ibu ya, karena menurut saya perlu kita mengerti sungguh-sungguh. Kolose 2 ayat 8. Dikatakan demikian. Kalau versi mudah dibacanya dikatakan demikian. Pastikan bahwa tidak ada orang yang membawa kamu pergi dengan pikiran yang salah dan perkataan yang tidak berarti. Pikiran itu berasal dari manusia, bukan dari Kristus. Pikiran itu adalah pikiran manusia di dunia ini yang tidak berarti. Kemudian kalau kita baca di dalam versi King James Version, ya King James Version, ini menambah wawasan kita, pengertian kita mengenai firman Tuhan ini. Dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 8, dikatakan kalau saya terjemahkan secara bebas, dikatakan demikian. Waspadalah, jangan sampai ada orang yang merampas atau merusak barang-barang rampasan perang yang kamu dapat melalui pikiran yang salah, perkataan yang tidak berarti,
pikiran itu berasal dari manusia, bukan Kristus. Pikiran itu adalah pikiran manusia di dunia ini yang tidak berarti. Jadi ternyata iblis itu bisa pakai, ya, bisa merampas apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Seperti Bapak Ibu ketahui kan, Yesus tuh dia bangkit dari kematian, dikatakan dia membawa rampasan-rampasan dan diberikan kepada kita. Salah satunya damai sejahtera, kemenangan, damai sejahtera, pengampunan, ya, sukacita dia berikan kepada kita. Tapi kalau kita nggak waspada, ya, kita bisa kena mendapat serangan iblis melalui pikiran kita, sehingga apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, rampasan perang itu, ya, dibawa, kita tidak bisa menikmati. Nah, ini makanya penting sekali lagi untuk kita menjaga pikiran kita, menjaga hati dan pikiran kita. Nah, kemudian saya mau ajak Bapak Ibu ke dalam kisah, ya, di dalam Kejadian. Kisah Kejadian. Nah, sebelumnya kita buka dulu deh 2 Korintus 11, ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Ini versinya supaya lebih dimengerti, kita pakai versi bahasa Indonesia masa kini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa download. Kalau saya terus terang saya download Bapak Ibu Alkitab dari berbagai versi, karena ada satu ayat saya nggak ngerti, saya coba versi lain maksudnya apa sih, ya. Karena penting sekali saat-saat ini kita tuh mengerti firman Tuhan, bukan sekedar kita baca tapi kita mengerti. Yang lalu saya pernah sampaikan, ya, bahwa penting sekali kita mengerti firman Tuhan, karena dikatakan kalau benih yang jatuh di tepi jalan adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi nggak ngerti. Akibatnya dikatakan diambil sama burung, ya. Kemudian dikatakan orang yang diberkati dengan firman Tuhan, yang menghasilkan buah adalah orang yang mendengar firman Tuhan, ya, kemudian dia mengerti, kemudian dikatakan dia menghasilkan buah kebenaran. Jadi penting sekali buat kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu cara adalah kita download Alkitab versi macam-macam, ya, supaya kita bisa menangkap esensinya dari firman Tuhan itu. Nah, saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini versi, ya. Dikatakan demikian, 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Tapi saya khawatir pikiranmu akan tergoda untuk tidak setia lagi kepada Kristus. Perhatikan, pikiranmu akan tergoda untuk tidak setia lagi kepada Kristus. Diambil contoh, sama seperti Hawa, dahulu juga tergoda oleh kelicikan si ular. Ya, jadi kemudian, sebab rupanya kalian senang menerima orang yang datang kepadamu dan mengajar tentang Yesus yang lain, bukan Yesus yang kami perkenalkan kepadamu. Dan kalian mau juga menyambut roh dan kabar baik, tanda petik, yang sama sekali berlainan dengan roh Allah dan kabar baik yang pernah kalian terima dari kamu. Nah, saya percaya Rasul Paulus ini mengutip dari Kejadian di Taman Eden. Ya, kalau kita baca di Taman Eden, ya, Bapak Ibu nanti baca bagaimana Hawa itu diperdaya, ya, ditipu oleh si ular. Nah, kita buka deh, kita buka Kejadian pasal 3 ayat 3. Kejadian pasal 3 ayat 3. Atau kita baca dari ayat 1 deh, ya, supaya ceritanya lengkap. Kita belajar dari kejatuhan Adam dan Hawa agar tidak terjadi dalam hidup kita. Nah, dikatakan demikian. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ya. Saya percaya iblis itu senang, dia akan pakai bukan orang sembarangan. Di sini dia pakai ular, dikatakan binatang yang paling cerdik. Saya juga percaya pada zaman nanti antikris dia akan pakai orang yang luar biasa, ya, bukan orang sembarangan. Sehingga semua orang akan kagum, akan hormat, ya. Dikatakan ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian kita tahu ceritanya, kemudian Adam menghampiri buah itu, dia makan, dia kasih suaminya, dan makan bersama, dua-duanya kena tipu sama ular, si iblis itu. Saya merenungkan saudara, ini sepertinya ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Saya melihat begini, ya, pada waktu, saya melihat begini, Adam dan Hawa sama ular itu bermusuhan nggak? Ular yang datang itu loh. Kalau menurut saya nggak bermusuhan loh. Dia datang, disambut kok sama Hawa. Kalau dia musuh, dalam nama, kasari begitu loh, dalam nama Tuhan Yesus, nggak. Mereka sedang senang bertemu, saya percaya, dan semua binatang kalau kita baca dikasih nama sama Adam. Adam yang kasih nama. Jadi Adam dengan Hawa ini dengan ular ini baik loh. Ya, nggak bermusuhan. Makanya sekali lagi pada waktu ular datang, Adam dan Hawa nggak takut, nggak terkejut. Dia welcome. Nah, terus pertanyaan kedua, Hawa tahu nggak firman yang disampaikan Tuhan melalui Adam? Karena saya baca di dalam Alkitab, ternyata Tuhan ngomong dulu ke Adam tentang firman-Nya, tentang buah dalam pohon itu, baru dia bentuk Hawa. Ya, kalau nggak kita buka ya, kita buka dari Kejadian pasal 2 ayat, Kejadian 2 ayat 16. Saya bacakan mulai ayat 15 deh ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, ini udah beda dengan si ular dengan si Hawa juga ini ya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau ada Hawa ngomongnya apa? Kalau engkau makan, nanti itu maksudnya apa? Bisa kapan-kapan kan? Ya, nanti saya datang ke rumah kamu. Kapan-kapan saya datang ke rumah kamu? Ini nanti kamu mati. Wah, ini udah. Tapi Tuhan bilang, pada waktu kamu makan, hari kamu makan, kamu pasti mati. Ya, ini. Nah, terus kemudian dikatakan gini loh. Lalu setelah Tuhan ngomong begitu, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah dan sebagainya. Kemudian dibawanya lah kepada manusia itu melihat, ya, akan memberi nama. Dan kemudian kalau kita baca ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi sekali lagi Tuhan ngomong ke Adam tentang perintahnya, ya, yang penting sekali. Ini perintah penting. Karena ini kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, ya, karena melanggar perintah ini kita semua jadi berdosa. Dunia jatuh ke dalam dosa. Jadi menurut saya ini perintah ini sangat penting. Ya, sangat penting. Ya. Kemudian Adam itu cerita nggak ke Hawa perintah Tuhan ini? Kalau menurut saya cerita. Buktinya apa? Buktinya Hawa tahu tuh. Yang menjadi salah, yang menjadi problem, Hawa ini menganggap remeh firman Tuhan. Kenapa saya bilang bisa menganggap remeh? Buktinya yang difirmankan dengan yang disimak sama Hawa itu nggak sama, benar nggak? Benar nggak? Hawa ini menganggap begitu Adam ngomong ini
Mungkin manggilnya belum pakai, mungkin pakai sayang ya. Kalau zaman sekarang sudah banyak anak muda panggil say ketemu suami istri gitu ya. Dia mungkin dianggap say, ya Yehova tuh Yahweh ngomong, ya ada perintah nih, ya pohon buah ini begini seperti tadi. Si Hawa mungkin nggak tahu, mungkin sembari mainin kelinci, ya lucu ya kelinci kan imut gitu ya. Dia main-main gitu aja gitu loh ya. Ya, dia menganggap firman ini nggak penting. Dia nggak benar-benar simak dengan baik dan dia nggak benar-benar mengisi pikirannya dengan firman Tuhan ini. Akibatnya, begitu iblis datang, melemparkan jebakan karena Hawa tidak menguasai, tidak merenungkan, tidak menancapkan dalam pikirannya perintah Tuhan. Akibatnya jatuh ke dalam jebakan iblis. Dan akibatnya seluruh dunia jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, kemudian juga Adam juga salah. Salahnya di mana? Saya merenungkan nih saudara Bapak Ibu. Kenapa ya si Adam sebetulnya dia kan punya kuasa dan otoritas kan? Kuasa dan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus kalau sekarang, benar nggak? Dia dikasih kok, kamu yang mengusahakan memelihara taman ini, kata Tuhan, engkau yang berkuasa. Tapi kenapa nih waktu ular datang, dia diskusi dengan Hawa, ya, kemudian firman yang ngomongin Hawa melenceng, yang ngomongin ular melenceng, Adamnya diam saja. Seharusnya dia punya hak untuk menengking atau mengusir. Benar nggak? Saya merenungkan kenapa ya Tuhan ya? Kalau menurut saya, ini menurut saya penafsiran saya, ada rasa sungkan antara Adam dengan ular. Tadi saya katakan loh, ini ular sama Adam Hawa ini bukan baru sekali itu datang. Buktinya dia nggak takut. Nah makanya Rasul Paulus ngomong saudara, ya Rasul Paulus ngomong, di dalam tadi saya bacakan, di dalam 2 Korintus 11, yuk kita buka lagi. 2 Korintus 11, ayat 3 dan 4. Ya. Rasul Paulus ngomong di dalam ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian. Tadi ayat 3 kita sudah baca ya. Nah ayat 4 dikatakan begini. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Ini si Rasul Paulus ngomong dengan sedikit nyindir gitu ya. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakan pada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Jadi jemaat Korintus ini didatangi oleh rasul-rasul, ya, gak tahu dari aliran apalah istilahnya, memberitakan Injil yang lain, memberitakan roh yang lain. Tapi si jemaat Korintus ini ada rasa sungkan, ya, rasa sungkan. Ini kok lain, ya, tapi ya wis lah, ya, hati-hati. Adam dan Hawa terjebak seperti itu, ya. Saatnya kita mesti tegas, ya, kita bawa dalam doa, kita minta Tuhan sendiri yang bekerja membungkus sungguh-sungguh pikiran kita, agar jangan sampai, ya, iblis mencuri apa yang kita dapat, kita miliki, yang Tuhan sudah berikan, ya. Nah ini perlu sungguh-sungguh kita mengerti taktik dan strategi iblis. Kemudian kalau kita baca, ya, firman Tuhan lagi di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Ya,
Atau kita lihat begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus ngalamin nggak? Ya saya sedikit balik. Tuhan Yesus ngalamin nggak? Ketika ada orang menyampaikan berita lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia ngalamin. Ketika apa? Ketika Tuhan Yesus cerita, aku ini akan ke Yerusalem, di sana aku akan mati disalib, aku akan dianiaya, kemudian mati disalib. Orang terdekat Petrus, dia tarik Tuhan Yesus, guru, ngomong jangan sembarangan, biarlah itu dijauhkan daripadamu. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mengetahui, mengerti kebenaran, mengerti visi yang dari Tuhan, mengerti destiny, mengerti kehendak Tuhan yang harus dia kerjakan. Dia tahu, dia katakan, nyala iblis daripadaku. Engkau menjadi batu sandungan buat aku. Seharusnya kita mesti minta Roh Kudus tolong kita untuk menjaga. Agar pada waktu kita dengar sesuatu, ya, yang bukan dari Tuhan, itu dihindarkan. Karena apa? Karena iblis bisa mencuri melalui itu. Kita minta Roh Kudus jagai aku. Ya. Dan bagian kita ada sekali lagi, kita harus penuh dengan firman Tuhan. Pikiran kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita harus ngerti firman Tuhan di saat-saat seperti ini. Kita harus menghabiskan waktu kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Dan saya percaya kalau itu menguasai hidup kita, kita akan menjadi pelaku firman. Kita akan menjadi pelaku firman. Nah, Bapak Ibu, jadi penting sekali. Ya, penting sekali lagi kita benar-benar ya waspada, berjaga-jagalah seperti di Alkitab katakan. Nah, kemudian kita buka di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Ya, kita buka Yosua pasal 1 Yosua pasal 1 ayat 8. Ini kita juga sudah sering dengar ya firman Tuhan ini ya. Ini firman Tuhan yang dahsyat. Pesan Tuhan kepada Yosua yang menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Pesannya demikian. Ayat 8 aja kita baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saya senang merenungkan saudara ya. Renungkan, saya tanya Tuhan maksudnya apa sih? Kenapa si Yosua itu harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Mungkin ada yang bisa kasih jawaban. Kenapa dia harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Apa Tuhan iseng? Karena Yosua itu bukan seorang businessman, ya, dia seorang pelayan Tuhan full timer, ceritanya begitu. Jadi ada waktu untuk baca firman Tuhan siang dan malam. Atau Tuhan lagi ngerjain Yosua, Yos, kamu kan orang baru nih, mimpin, nih kerjain nih, baca Alkitab. Siang dan malam merenungkan. Apa seperti itu? Saya merenungkan kenapa ya Tuhan? Saya percaya ini bukan satu kebetulan. Perintah Tuhan itu nggak ada yang sia-sia. Selalu perintah Tuhan saya percaya untuk kebaikan buat kita. Walaupun kita belum mengerti saat ini. Tapi suatu saat disingkapkan, kita akan mengerti. Nah, saya merenungkan. Nah, tadi sore saudara ya, tiba-tiba saya, wah ini loh. Ya, ini loh. Ini yang saya dapat. Ya. Tuhan suruh Yosua merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa? Karena iblis pun siang dan malam mencoba menguasai pikiran Yosua. Dan ini di Alkitab ditulis, ya, bangsa yang akan diserbu oleh bangsa Israel, tanah yang akan diduduki oleh bangsa Israel, itu penduduknya bukan orang biasa-biasa saja. Bukan yang orang-orang kere istilahnya. Bukan orang yang lemah. Di dalam Alkitab dikatakan waktu 12 pengintai
Bapak Ibu bisa baca, 12 pengintai, dikatakan mereka tuh pahlawan-pahlawan, badannya tinggi besar. Di kemudian kubu, ya, tempat bentengnya berkubu-kubu, besar, tinggi. Bapak Ibu bayangkan kalau Yosua tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan melihat kenyataan seperti itu. Ya, wow, sanggup nggak aku ngelawan? Pertama begitu saudara ya. Tuhan pasti tolong. Tapi dia nggak baca, nggak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian dia lihat lagi besokannya, temboknya gede banget, tinggi banget. Di atas tebelnya sekian meter. Ya, terus kalau dia tidak merenungkan, tidak membaca firman Tuhan siang dan malam, tidak memenuhi pikirannya dengan firman Tuhan, saya percaya yang masuk adalah yang dilihat oleh mata dia. Apa? Wow, musuhnya luar biasa. Sanggup nggak aku ngelawannya? Jangan-jangan aku dikalahkan. Jangan-jangan bangsa Israel tidak bisa memiliki. Jadi maksudnya Tuhan begitu. Isi firman-Mu. Pada waktu kita baca firman Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pikiran ilahi, pikiran Bapa surgawi, pikiran Allah yang Maha Kuasa, itu menguasai pikiran kita. Dan akibatnya, ketika iblis menaruh sesuatu dalam pikiran kita, dia mental sendiri. Karena ada perlindungan firman Tuhan di dalam pikiran kita. Amin. Ini makanya saudara, kalau Yosua saja ya disuruh merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mengisi pikirannya siang dan malam dengan firman Tuhan. Karena pertama Tuhan tahu iblis pun akan menyerang, mengisi pikiran Yosua siang dan malam dengan apa? Dengan tipu muslihat dia, dengan roh ketakutan yang menguasai dia. Jadi apalagi kita, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Apalagi kita, siapa sih kita? Kalau kita tidak menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, sampai yang surgawi, yang ilahi menguasai pikiran kita. Kalau di Alkitab terjemahannya dikatakan, sampai surga yang ilahi merendam pikiran kita. Wow, ini kata-kata dahsyat. Saya baca salah satu versi. Biarkan surgawi, biarkan yang ilahi merendam pikiranmu. Wow, Tuhan, aku mau. Biar yang surgawi, yang ilahi merendam pikiranku. Karena sekali lagi, peperangan itu dekat dengan kita. Bukan jauh di sana loh. Yaitu di pikiran kita. Di mulut bibir kita. Jangan sampai kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, damai sejahtera dia tinggalkan buat kita, direbut oleh iblis. Karena kita kena tipu daya. Sekali lagi, iblis gak bisa ngambil dari kita kalau kita gak memberikan kepada dia. Kenapa kita bisa memberikan dia? Karena kita kena tipu daya, karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau kita isi dengan firman Tuhan, kita bisa berkata, seperti waktu Tuhan Yesus dicobai, dia berkatakan, ada tertulis, pergi nyala engkau iblis. Ini harusnya kita lakukan seperti itu. Harusnya Adam melakukan seperti itu. Bapak Ibu, mari ya, biarlah kita mau sadar ya, mulai hari ini kita mau baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kita baca di dalam Mazmur 1. Mazmur 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu,
perlu di saat-saat seperti ini kita mengambil keputusan. Ya, di sini ada dua pilihan. Kita mau berjalan dan berkumpul dengan orang-orang fasik, mendengarkan nasihat mereka, ya. Atau kita mau kesukaannya Taurat Tuhan. Di sini dikatakan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini pilihan loh, ya. Mungkin sekarang gara-gara pandemi gini saudara ya, nggak boleh kumpul-kumpul lebih dari 3 orang. Nggak kumpul sih kita, nggak kumpul. Tapi WA-an loh, WA, WhatsApp, ya. Tas, ya, ada masalah, ya, dikatakan cari nasihatnya orang fasik. Nggak kumpul, ya. Tapi dengar berita, baca berita, ya. Sesuatu yang bukan menguatkan iman kita, tapi yang melemahkan iman kita. Sehingga karena asik kita WA, nonton YouTube macam-macam yang bukan, ya, membangun iman kita, ya. Tapi yang kita dengerin nasihat orang fasik dan orang berdosa. Ini bisa loh, kemenangan yang Tuhan berikan bisa kembali hilang, ya. Jadi coba jangan, ya, pilihan di tangan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan YouTube ini juga, ya, ambil keputusan. Kita mau merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam. Nah, kemudian kita baca lagi di dalam Yesaya 26 ayat 3. Ya, Yesaya 26 ayat 3. Yesaya pasal 26 ayat 23. Yesaya 26 ayat 3, maaf, sorry. Ya, kita baca. Saya di sini dikatakan begini ya. Yang hatinya kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia. Kalau di dalam Alkitab King James Version, bahasa Indonesianya saya terjemahkan, saya bacakan gini. Orang yang pikirannya senantiasa tertuju kepadamu, kepada Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera yang sempurna, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi Bapak Ibu, kemana pikiran kita diisi? Apa yang mengisi pikiran kita? Kemana pikiran kita diarahkan? Itu ternyata menentukan, ya, kemenangan dalam hidup kita. Dikatakan kalau pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, diisi dengan firman Tuhan, dikatakan damai sejahtera yang sempurna, yang dari Tuhan, yang diwariskan kepada kita, akan menguasai hidup kita. Dan saya percaya damai sejahtera ini akan melindungi kita dari ketakutan, dari teror macam-macam. Amin. Dan Bapak Ibu, sebagai ayat terakhir, saya baca dari Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kalau pengertian cari di sini, ya, saya baca saya kembali saudara, saya lihat kamus apa sih pengertian cari di sini? Cari itu berarti apa saudara? Memeriksa dengan teliti, itu cari, ya. Jadi kalau saudara nyari, kalau kita kan suka nyari, cari pakai mata atau pakai hidung gitu ya, nggak ketemu sih, ya, carinya benar, oh nggak ada. Tapi pengertian cari di sini adalah dikatakan, ya, dikatakan di sini cari adalah memeriksa dengan teliti. Jadi kita memeriksa, mempelajari firman Tuhan itu dengan teliti, ya, berusaha menemukan apa maksud Tuhan dari firman Tuhan ini. Tuhan mau ngomong apa sih dengan firman Tuhan ini? Apa sih yang hendak disampaikan kepada kita? Kemudian kita giat mengejar dan giat menemukan. Jadi, wis liwat enggak.
Cari dengan teliti. Kemudian dikatakan berusaha menemukan apa maksud Tuhan. Tuhan maksudnya mau ngajarin apa? Ya. Jadi ini penting dikatakan cari yang di atas. Saya percaya Bapak Ibu bukan pengertiannya kita lihat cari yang di atas, ya. Ada sawangan banyak, itu ada laba-laba, ada cecak, bukan. Cari perkara yang di atas, yaitu Kristus. Apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dan selesaikan dan berikan buat kita. Itu yang harus kita pikirkan. Yang harus kita ngerti. Yang harus jadi pedoman buat kita. Kalau dia sudah menghapus segala dosa-dosa kita. Dikatakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Pegang. Ya, bangun pagi ini ternyata menentukan saudara ya. Bangun pagi, karena kita banyak tantangan nih sekarang cobaan, kalau saya lihat ya. Bangun pagi, biasanya orang carinya HP. Gak tahu deh ya, ngelihat WA apa atau apa gitu. Saya merenungkan Tuhan, saya melihat berapa kali sebabnya. Saya mengalami beberapa kali. Bangun pagi, karena bunyi bel gitu, kering gitu loh. Saya langsung HP, jadi ketagihan terus. Ya, akhirnya berkelutlah dengan baca WA. Tapi kita mau mendisiplin, ini perlu, pikiran kita ini perlu disiplin. Karena gini loh Bapak Ibu, kita ini kan dikasih kuasa dan otoritas dalam nama Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita juga punya kuasa dan otoritas atas pikiran kita. Kita mikirnya aku punya kuasa atas setan, iblis, macam-macam. Tapi kita juga punya kuasa dan otoritas atas pikiran kita. Kita bisa tundukkan pikiran kita bisa atur pikiran kita. Jangan sampai loh ya pikiran macam-macam itu yang mengatur kita. Jadi saya mulai tadi pagi sih, begitu bangun pagi saya mulai bilang, ya Tuhan terima kasih. Ya, darah-Mu telah menyucikan, menguduskan aku. Terima kasih untuk kesehatan. Saya mulai mencari perkara-perkara di atas. Tuhan terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan buatku hari ini. Terima kasih untuk damai sejahtera sukacita yang meliputi hidupku. Cari perkara-perkara di atas. Ini yang akan menjagai kita. Untuk apa? Kita hidup berkemenangan di tengah-tengah situasi seperti ini. Bapak Ibu, pesannya sebetulnya singkat, penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Penuhi, tenggelamkan, telup pikiran kita dengan firman Tuhan. Agar iblis tidak ada peluang untuk merebut apa yang telah Tuhan Yesus berikan buat kita. Yang paling penting saat ini, damai sejahtera. Jangan sampai damai sejahtera yang Tuhan sudah tinggalkan buat kita, diambil oleh iblis, dicuri. Karena apa? Kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri